Pernah nggak sih lo ngeliat video anak kecil Jepang umur 5 atau 6 tahun, jalan sendirian ke sekolah, bawa tas gede, nyebrang jalan sendiri, naik kereta sendiri, tanpa orang tua nempel di belakangnya? Terus di kolom komentar, orang-orang langsung bilang, "Wah, kasihan banget ya, kok orang tuanya tega?" Tapi anehnya, anak-anak itu nggak kelihatan takut, nggak kelihatan stres, bahkan banyak yang kelihatan tenang dan percaya diri. Nah, di situ gue mulai mikir, jangan-jangan selama ini kita salah paham tentang arti sayang ke anak. Karena di Jepang, anak-anak itu nggak dimanja, tapi dicintai dengan cara yang beda. Dan justru karena itu, mereka tumbuh jadi pribadi yang kuat, mandiri, dan punya tanggung jawab sejak kecil. Di Indonesia, atau di banyak negara Asia lainnya, bentuk cinta ke anak sering banget diwujudin lewat proteksi berlebihan. Anak jatuh dikit, langsung diangkat. Salah dikit langsung dibela. Capek dikit langsung dibantuin semua. Orang tua mikir, namanya juga anak gue, masa gue tega? Padahal, tanpa sadar, pola ini bikin anak tumbuh tanpa kesempatan buat belajar menghadapi dunia. Sementara di Jepang, pola asuhnya kelihatan dingin di permukaan, tapi sebenarnya anget banget di dalam. Mereka jarang teriak, jarang mukul, jarang memanjakan dengan materi, tapi konsisten ngajarin atau hal penting, tanggung jawab atas diri sendiri. Dan ini bukan soal budaya doang, tapi soal mindset tentang apa itu cinta. Poin pertama, mandiri itu bukan dipaksa, tapi dipercaya. Di Jepang, anak kecil dikasih tugas bukan karena orang tuanya malas, tapi karena mereka dipercaya. Anak disuruh beresin mainan sendiri, ambil makanan sendiri, bahkan berangkat sekolah sendiri. Bukan karena orang tuanya nggak peduli, tapi karena mereka percaya anaknya mampu belajar. Kepercayaan itu yang bikin anak ngerasa, oh, gue dianggap bisa. Bandingin sama kita, yang sering mikir anak itu selalu rapuh. Padahal, kalau terus dianggap lemah, anak bakal tumbuh percaya kalau dirinya memang lemah. Poin kedua, disiplin tanpa bentakan. Orang tua Jepang jarang bentak anak di depan umum. Kalau salah, mereka nggak langsung marah, tapi ngajak ngobrol setelahnya. Bukan dengan nada menggurui, tapi dengan nada menjelaskan konsekuensi. Anaknya nggak takut sama orang tuanya, tapi paham kenapa aturan itu ada. Di sini disiplin sering identik sama takut. Padahal, disiplin yang sehat itu bukan bikin anak gemetar, tapi bikin anak ngerti. Poin ketiga, cinta nggak selalu berarti mempermudah. Di Jepang, anak nggak langsung dibantu cuma karena capek atau rewel. Orang tuanya nunggu, ngeliat, dan baru turun tangan kalau benar-benar perlu. Mereka biarin anak ngerasain frustasi kecil, karena dari situ anak belajar mengelola emosi, bukan lari dari emosi. Sementara kita sering banget buru-buru nolong karena nggak tega. Padahal, rasa nggak tega itu seringnya lebih buat nenangin orang tua, bukan buat kebaikan anak. Poin keempat, rasa malu sosial bukan takut hukuman. Anak Jepang diajarin sejak kecil buat mikirin orang lain. Kalau berisik, mereka mikir, gue ganggu orang nggak ya? Bukan karena takut dimarahin, tapi karena diajarin empati. Mereka tumbuh dengan kesadaran sosial, bukan cuma takut hukuman. Ini yang bikin mereka tertib walau nggak diawasin, karena kontrolnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Poin kelima, orang tua hadir, tapi nggak mengontrol. Meski kelihatan lepas, orang tua Jepang sebenarnya selalu hadir. Mereka tahu rutinitas anaknya, tahu kebiasaan anaknya, tahu batas kemampuan anaknya. Mereka cuma nggak ngontrol setiap detik. Anak dikasih ruang buat salah, jatuh, dan bangkit. Karena cinta sejati bukan ngejagain anak dari semua masalah, tapi nyiapin anak buat menghadapi masalah. Dan disinilah twistnya. Anak Jepang itu bukan kurang disayang. Mereka justru dicintai dengan cara yang bikin mereka kuat, bukan nyaman terus. Dicintai dengan kepercayaan, bukan dengan ketakutan. Sementara kita seringkali menyamakan cinta dengan perlindungan berlebihan. Padahal, dunia di luar sana nggak selembut rumah. Anak yang selalu dimanja mungkin bahagia hari ini, tapi anak yang dipercaya itu siap hidup sampai nanti. Jadi mungkin pertanyaannya bukan orang tua Jepang tega atau enggak, tapi kita mau anak kita kuat atau cuma nyaman. Nggak ada pola asuh yang perfect, tapi kita bisa belajar bahwa cinta nggak selalu berarti mempermudah segalanya. Kalau menurut lo pola asuh Jepang ini menarik atau justru kontroversial, tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau konten ini bikin lo mikir, dan subscribe biar nggak ketinggalan obrolan realita anak muda lainnya.